Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ke subbab 2.3 ya. Sifat lengkap dari bilangan real. Nah, ini ada definisi dari supermum sama infimum, tapi di sini terlebih dahulu kita belajar definisinya tentang terbatas atas dan terbatas bawah ya. Terbatas atas itu suatu himpunan S itu dikatakan terbatas di atas ya kalau ada suatu bilangan U, bilangan ya, elemen real sedemikian hingga S tadi kan anggotanya yang S besar. S itu elemen S besar ya. Sedemikian hingga S kurang dari U. Semua elemennya yang ada di S itu kurang dari sama dengan U, ini kan ya, untuk semua S elemen bilangan real. Nah, bilangan U yang seperti itu dikatakan upper bound, batas atas. Ini batas atas dari S ya. Begitu juga dia itu dikatakan, himpunan S itu dikatakan terbatas di bawah kalau ada bilangan W elemen real ya, sedemikian hingga W itu kurang dari S, di mana S-nya itu untuk semua elemen S yang besar, semua himpunan, semua anggota yang ada di himpunan tersebut ya. Kalau kalian bisa menemukan W yang seperti itu dia dikatakan lower bound dari S. Nah, himpunan itu dikatakan terbatas ya. Tadi kan terbatas atas sama terbatas bawah ya. Kalau ini terbatas saja, dia itu dikatakan terbatas kalau dia itu terbatas di atas dan juga terbatas di bawah. Nah, kalau dia tidak terbatas di atas dan di bawah itu dikatakan dia unbounded atau tidak terbatas. Contohnya, nah di sini himpunan S X elemen bilangan real sedemikian hingga X-nya itu kurang dari 2. Ini dia tuh dikatakan terbatas di atas. Kenapa? Ya, karena saya bisa menemukan ini ada bilangan U gitu kan ya. Berarti saya bisa mengambil U-nya itu misalkan 2. Ya. Nah, di sini semua elemennya S ini apa aja kan banyak kan? Kurang, tapi kan X-nya itu kurang dari 2. Nah, semua X yang ada di S ini itu pasti kurang dari 2. Maka 2 ini bisa saya katakan upper bound. Batas atasnya gini ya. Apalagi ya bisa 3. Kalau U-nya 3 apalagi ya, dia sudah pasti upper bound karena 3 ini di atas dari semua anggotanya S gitu. Itu upper bound. Nah, kalau ini batas bawahnya apa? Batas bawahnya nggak ada ya. Kita tidak bisa menemukan suatu bilangan elemen real di mana yang bawah itu ya kurang dari semua X, W itu kurang dari X, itu kita nggak bisa menemukannya seperti itu. Berarti himpunan S ini hanya terbatas di atas saja. Misalkan kalau yang terbatas di bawah gimana? Contohnya saya punya S itu adalah himpunan X sedemikian hingga X-nya itu lebih besar dari 1 X elemen bilangan real. Nah, ini kalau gini ini adalah himpunan yang terbatas di bawah. Kenapa? Karena saya bisa memilih W-nya, ambil W-nya itu 0 ya kan, dimana W itu kan pasti kurang dari X. Karena X-nya kan di sini lebih dari 1 ya kan. Berarti kalau saya milih 0 itu pasti kurang dari X-nya, apapun itu X-nya gitu kan ya. Untuk semua X. Boleh juga saya memilih 1. Gini, ini juga 1 pasti kurang dari X karena di sini kurang ya. Nah, kalau misalkan ini gini, X lebih besar sama dengan ini juga masih masuk. Karena di sini syaratnya adalah sedemikian hingga ini yang ini ya. W-nya kurang dari sama dengan, ada sama dengannya. Jadi boleh sama. Yang penting dia yang paling atas atau yang paling bawah. Gitu ya, boleh di atasnya. Itu namanya
terbatas di atas dan terbatas di bawah. Nah, selanjutnya kita punya definisi lagi tentang supremum sama infimum. Apa itu supremum? Kalau S itu terbatas di atas, jadi kalau ada himpunan S dia itu terbatas di atas, maka U itu bisa dikatakan supremumnya, atau bahasanya adalah batas atas yang paling kecil itu adalah supremum. Ini least ini kecil ya, yang paling kecil. Batas atas yang paling kecil dari S yang memenuhi dua kondisi, harus memenuhi dua kondisi ini. Yang pertama, bahwa U itu adalah upper bound, jadi dia adalah upper boundnya S, ya harus memenuhi itu. Dan kemudian kalau ada V, dia itu upper bound yang lain dari S, ya, maka U itu kurang dari sama dengan V, gitu ya. Jadi U itu adalah upper bound tapi yang paling kecil, gitu. Nah, kemudian infimum apa? Kalau infimum itu, kalau S-nya itu terbatas di bawah, maka W itu dikatakan infimum, ya, atau batas bawah yang paling besar dari S yang memenuhi kondisi. W itu harus lower bound-nya, ya, harus batas bawahnya. Kemudian kalau ada T yang merupakan lower bound lain, batas bawah yang lain dari S, maka T itu kurang dari sama dengan W. Maksudnya gimana? Nih ya, kalau berdasarkan gambar, di gambar 2.3.1, di situ ada himpunan S. Himpunan S itu loncat-loncat kayak gini. Ini saya kasih warna ini ya, yang merah ini ya. Ini adalah himpunan S-nya. Dia itu loncat-loncat intervalnya, nggak masalah ya. Nah, kemudian kalian tahu tadi upper bound. Upper bound itu adalah suatu bilangan yang di atasnya S gitu kan ya. Berarti upper boundnya S itu yang ini, yang ada tanda kurung kurawalnya ini. Ini semuanya upper bound. Gini ya. Ini upper bound, upper bound, upper bound. Nah, ini adalah upper boundnya S. Ini upper bound gitu kan. Batas atasnya. Supremum itu yang mana? Supremum itu dari semua upper bound ini, dia itu yang paling kecil. Berarti yang di sini, yang mepet sama S-nya ini. Nah, ini dikatakan supremum dari S. Makanya di situ dikatakan upper bound yang paling kecil, batas atas yang terkecil. Nah, ini yang dinamakan supremum. Kalau infimum itu lower bound. Ini lower boundnya. Semuanya yang ada di sini adalah lower bound. Batas bawahnya kan ya. Nah, infimum itu adalah dari lower bound ini yang paling besar yang mana? Yang paling besar kan tentunya yang dekat sama S ini. Jadi ini batas bawah yang terbesar, itu kita katakan infimum. Nah, untuk supremum sendiri itu biasanya dinotasikan dengan sub S, kalau infimum adalah inf ya. Untuk suatu himpunan dia bisa memiliki 4 kemungkinan. Yang pertama, dia itu memiliki baik supremum maupun infimum. Ya, yang kedua dia punya supremum saja tapi tidak punya infimum. Yang ketiga punya infimum saja tapi nggak punya supremum. Atau yang keempat dia tidak punya keduanya, nggak punya supremum dan nggak punya infimum ya. Nah, ini kemudian ada 2.3.3, ada lemma yang mengatakan bahwa suatu bilangan U, ya, ini untuk menguji dia supremum atau enggak selain menggunakan definisi tadi. Suatu bilangan U itu dikatakan supremum dari non-empty subset S of R, ya, jika dan hanya jika U itu memenuhi kondisi S kurang dari sama dengan U untuk semua S elemen S besar, S himpunan ya. Yang nomor 1 itu definisi dari nih ya, yang nomor 1 ini adalah dia definisi dari upper bound, jadi dia harus memenuhi upper boundnya di situ. Nah, yang kedua, kondisi yang kedua, kalian bisa menggunakan ini. Kalau ada V kurang dari U, maka ya, there exists S aksen di S sedemikian hingga V itu kurang dari S aksen. Jadi gini, saya punya S itu di sini.
Ini adalah S-nya ya, S besar. Nah, kemudian kalau U itu adalah supremum, ini U ada di sini ya. Kalau ada V yang kurang dari U, berarti kan V kira-kira di sini misalkan ya. Misalkan saya ambil V-nya di sini, maka pasti ada S aksen elemen S sedemikian hingga pasti ada S aksen yang di sini. Ini S aksennya, sedemikian hingga V itu pasti kurang dari S aksen. Itu sudah pasti. Ya, misalkan V-nya dekat sama U. Gini ya. Nah, kalau misalkan V-nya dekat sama U gimana? Sangat mepet sekali di sini. Ini V-nya. Kalau U itu adalah supremumnya, pasti di sini, di sela-selanya ini pasti ada S aksennya. Sedemikian hingga V itu pasti kurang dari S aksen. Itu baru U dikatakan supremum. Tapi kalau nggak ada, ya, nggak ada S aksen yang di tengah-tengahnya V sama U, berarti ini bukan supremum U-nya gitu. Makanya di sini harus memenuhi dua kondisi. Kondisi yang pertama itu dia harus lebih besar sama dengan S ya, untuk semua S elemen S besar ya, dan kalau ada kondisi di mana V itu kurang dari U, maka di tengah-tengahnya pasti ada anggotanya S, yaitu S aksen. Gitu. Nah, selanjutnya ada 2.3.4 lemma suatu batas atas U dari himpunan tidak kosong S di R itu dikatakan supremum. Ini juga bisa digunakan ya. Batas atas U itu dikatakan supremum jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar 0. Yang kemarin ya, ketetanggaan dari epsilon, ingat. There exists an S, ada S epsilon elemen S sedemikian hingga kalau U dikurangi epsilon itu nilainya kurang dari S epsilon. Nah, karena ini jika dan hanya jika, berarti pembuktiannya ada dua ya, ketika pernyataannya itu ke sana dan kalau pernyataannya itu ke sana gitu ya. Yang pertama, yang ini itu kita membuktikan yang ke sana. Jadi, jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 ada S epsilon ya, sedemikian hingga S sedemikian hingga U kalau dikurangi S itu kurang dari epsilon. Kalau ada S epsilon yang kayak gitu, berarti U-nya itu sudah pasti supremumnya S. Ya, pembuktiannya gimana? Pembuktiannya anggap U itu adalah upper bound dari S ya. Yang memenuhi kondisi kalau dia upper bound tadi kan ada banyak kan ya. Berarti kalau ada V kurang dari U, V-nya kurang dari U. Ini seperti ini, misalkan S-nya di sini, ini saya ambil U-nya ya. Nah, kalau ada V di sini kurang dari U, maka ambil epsilonnya itu yang ini. Misalkan ada yang ini. Ini adalah epsilon. Ya, dari sini karena V ini kurang dari U, maka U dikurangi V, epsilonnya ini kan sudah pasti positif kan ya. Ini untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, maka ada S epsilon. Jika ada S epsilon. Nah, ini ada S epsilonnya. Sedemikian hingga apa yang diambil S epsilonnya? Ambil saja dia itu V-nya ini. V itu sama dengan, kalau dari ini ya, tadi kan kita punya epsilon, itu sama dengan U min V. Berarti V itu sama dengan U dikurangi epsilon. Gini kan ya. Nah, V itu kurang dari S epsilon. Di sini ada S epsilon. Ini V-nya, ini S epsilon. Gitu kan? Nah, berdasarkan definisi dari upper bound itu definisinya apa? Kalau V itu upper bound, jika V ini upper bound kalau dia itu lebih besar dari semua S
untuk semua S elemen himpunan S yang besar gitu kan. Harusnya kan gitu. Nah, ini kenyataannya ada S epsilon yang lebih besar dari V, ada S epsilon yang lebih besar dari V. Maka V itu bukan upper bound. Ya kan? Karena V itu bukan upper bound, berarti U-nya yang supremum. Gitu ya. Nah, kebalikannya sekarang kalau yang ke arah sana. Diketahui U itu supremumnya, ya, kita akan membuktikan bahwa ada epsilon lebih besar dari 0, sedemikian hingga U min epsilon itu kurang dari S epsilon, gitu kan. Karena U supremumnya S, ya, diberikan epsilon lebih besar dari 0. Maka epsilon kan lebih besar dari 0. U dikurangi epsilon, ya, ini ada gini. U itu di sini. Ini U-nya. Dia itu supremumnya dari S. Berarti U dikurangi epsilon, karena ini dikurangi kan ya, epsilon kan positif, dikurangi berarti kan ke sana. Nah, ini U min epsilon. U min epsilonnya pasti kurang dari U. Ya, berarti U min epsilon itu bukan upper bound kan? Karena dia ada di himpunannya S. Maka pasti ada elemennya S epsilon ya, di mana dia itu pasti lebih besar dari U min epsilon. Ya, sehingga U epsilon itu kurang dari S epsilon, sudah terbukti. Ini sebagai contoh himpunan S2 ya, yang seperti ini itu memiliki upper bound-nya itu 1. Yang ini ya. Untuk membuktikannya bahwa 1 itu adalah supremum ya. Supremumnya ya 1 itu ya. Untuk membuktikan dia itu supremum. Nah, kalau misalkan dimisalkan ini ya, supremumnya itu kurang dari 1, V kurang dari 1, maka ada elemennya S aksen, yaitu 1, saya ambil 1, elemen S2 ini ya, sedemikian hingga V ini kurang dari 1, karena kan 1 anggotanya S2, gitu ya. Jadi kalau kita ambil upper bound-nya itu kurang dari 1, itu pasti ada elemennya ini, misalkan aja saya ambil 1, saya kan bisa buktikan itu V kurang dari 1, padahal 1 itu kan anggotanya S2, gitu kan. Berarti V itu bukan upper bound-nya dari S2, gitu ya. Kalau dia kurang dari 1 itu nggak mungkin, makanya kita menyimpulkan bahwa supremum dari S2 itu adalah 1, tepat 1, gitu. Nah, infimumnya juga gitu, dengan alasan yang sama tadi ya. Itu adalah yang 0 ini. Ya. Kemudian yang S3. Nah, di sini ini hampir sama, tapi yang ini kurang dari. Kalau ini juga sama. Supremumnya berapa? Supremumnya itu 1. Infimumnya berapa? Infimumnya itu yang 0. Gitu ya. Alasannya apa? Sama seperti tadi. Kalau misalkan V-nya itu kurang dari 1, ya, kita kan nggak tahu itu berapa kan ya. Maka karena ini bilangan real, kalian tahu kan pasti ada bilangan yang mendekati 1. Jadi kalau misalkan V-nya itu saya ambil 0,99 ya, pasti ada S aksen yang sama dengan 0,999 ya kan, dimana V itu kurang dari S aksen ya. S aksennya ini elemen S3 gitu kan, pasti ada S aksennya, makanya V-nya itu tidak mungkin kurang dari 1. V kurang dari 1 ini nggak mungkin ya. Berapa supremumnya? Ya 1 ini sendiri ini ya. Nah, kemudian untuk sifat lengkap dari bilangan real ya, itu dikatakan bahwa setiap non-empty set, himpunan tidak kosong dari bilangan real yang memiliki upper bound itu pasti memiliki supremum, gitu ya. Jadi itu tadi katanya, kalau ada himpunan tidak kosong dia punya upper bound, berarti dia pasti punya supremum. Ini adalah sifat supremum dari bilangan R ya.